Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi semuanya. Kita lanjutkan lagi untuk materi hari ini ya. Nah, pada hari ini saya tidak akan memberikan materi. Saya akan membahas tugas-tugas yang sudah pernah saya berikan pada bab sistem pertidaksamaan dua variabel. Nah, karena masih banyak yang salah. Makanya di sini saya kasih pembahasan. Nanti silahkan disalin, yang masih salah silahkan dibetulkan, kemudian nanti dikumpulkan seperti itu ya. Oke, kita mulai dari tugas yang pertama dulu. Oke, tugas yang pertama ada dua ini ya. Gambarlah daerah penyelesaian dari yang pertama 5x plus 3y lebih dari 45, kemudian yang kedua 6x min 7y kurang dari sama dengan 42. Nah, kita yang nomor satu dulu, yang A dulu. Oke, 5x plus 3y lebih dari 45. Oke, caranya kita cari titik potong terhadap sumbu x dan sumbu y-nya dulu. Oke, seperti ini ya, buat tabel dulu. Kalau titik potong terhadap sumbu x berarti y-nya sama dengan 0. Oke, y-nya sama dengan 0, kemudian dimasukkan ke sini. Y-nya diganti dengan 0. 3 kali 0 itu kan 0 ya. Tinggal 5x sama dengan 45. 5x sama dengan 45 berarti x-nya sama dengan 9. Seperti itu kan ya. Oke, kemudian titik potong terhadap sumbu y. Kalau titik potong terhadap sumbu y berarti x-nya sama dengan 0, seperti ini. X-nya sama dengan 0 dimasukkan ke sini. 5 kali 0 kan 0, berarti kan hilang ini. 3y sama dengan 45, berarti y-nya sama dengan 15, sehingga ketemu titik 0,15, seperti itu. Nah, kalau sudah titik potong, kemudian kita uji titik. Boleh digambar dulu atau langsung uji titik dulu boleh. Gambarnya terakhir aja. Oke, uji titik 0,0 dimasukkan ke pertidaksamaannya. X-nya diganti dengan 0, Y-nya juga diganti dengan 0. 5 kali 0 itu 0, ditambah 3 kali 0 itu kan juga 0. 0 ditambah 0 kan 45. 0 tambah 0 kan 0. Nah, 0 lebih dari 45. 0 lebih dari 45 itu kan salah kan ya. Oke, yang benar itu kan 0 kurang dari 45, seperti itu. Nah, karena 0,0 ini salah, berarti 0,0 tidak termasuk penyelesaiannya. Kita gambar. Tadi titik potong terhadap sumbu x nya kan 9,0. Kemudian titik potong terhadap sumbu y 0,15. Nah, kemudian kita hubungkan seperti ini. Nah, ketemunya sebuah garis seperti ini kan ya. Kemudian 0,0 tadi salah, berarti bukan termasuk daerah penyelesaian. Nah, yang bukan termasuk daerah penyelesaian kita arsir seperti ini. Oke, berarti daerah penyelesaiannya yang di atas garis. Nah, seperti ini. Oke, paham ya? Kemudian yang B sekarang. Yang B, 6x dikurangi 7y kurang dari sama dengan 42. Nah, caranya sama seperti tadi. Cari titik potongnya terhadap sumbu x dan terhadap sumbu y. Kalau titik potong terhadap sumbu x berarti y-nya sama dengan 0. Dimasukkan ke sini. Y-nya diganti dengan 0. 7 kali 0 itu kan 0. Berarti kan habis. Tinggal 6x sama dengan 42. 6x sama dengan 42 berarti x-nya sama dengan 7. Sehingga ketemu titik 7,0, seperti itu. Nah, sekarang titik potong terhadap sumbu y. Kalau titik potong terhadap sumbu y berarti x-nya 0. Seperti itu. Nah, kalau x-nya 0 dimasukkan ke sini, berarti kan tinggal min 7y sama dengan 42. Min 7y sama dengan 42 berarti y-nya sama dengan min 6. Jadi 42 dibagi min 7, hasilnya kan min 6. Sehingga ketemu titik 0,min 6. Seperti ini. Kemudian uji titik 0,0.
dimasukkan ke pertidaksamaannya, X-nya diganti dengan 0, Y-nya juga diganti dengan 0. Nah, seperti ini. 6 kali 0 itu 0, dikurangi 7 kali 0 juga 0. 0 dikurangi 0 kan 0. 0 kurang dari sama dengan 42. Benar kan ya? 0 kan kurang dari 42. Nah, berarti benar. Artinya 0,0 ini termasuk daerah penyelesaian. Kita gambar. Tadi titik potong terhadap sumbu X-nya 7,0, titik potong terhadap sumbu Y-nya 0,6. Seperti ini. Kemudian kita hubungkan. Nah, karena 0,0 termasuk daerah penyelesaiannya, di sini kan benar ya. Termasuk daerah penyelesaiannya, berarti kita arsir yang di bawah garis. Nah, DP-nya berada di atas garis seperti ini. Ini tidak terbatas pada segitiga ini ya. Oke, jadi sekarang patokannya garis kuningnya ini. Tinggal di atas garis apa di bawah garis, seperti itu. Jadi karena 0,0 tadi kan berada di atas garis dan termasuk daerah penyelesaiannya, berarti semua daerah yang berada di atas garis ini itu termasuk daerah penyelesaian dari pertidaksamaan ini. Seperti itu. Oke, ini untuk tugas yang pertama. Sekarang tugas yang kedua. Ada 3 soal ya. Oke, yang nomor 1, X kuadrat dikurangi 4X dikurangi 12 lebih dari sama dengan 0. Nah, kita selesaikan nomor 1 dulu. Ini ya. Kalau misalkan bisa difaktorkan, silahkan difaktorkan. Kalau misalkan tidak bisa pakai pemfaktoran, pakai rumus ABC boleh. Seperti itu. Nah, kita cari titik kritisnya dulu ya. Kita faktorkan karena bisa difaktorkan. Jadinya X min 6 dikalikan X plus 2 sama dengan 0. Oh ya, ruas kanan ini harus 0 ya. Kalau misalkan belum 0, dipindah ke ruas kiri dulu. Oke, kalau sudah difaktorkan, berarti kan X min 6 ini sama dengan 0, atau X plus 2-nya sama dengan 0. Nah, kemudian dicari X-nya. X min 6 sama dengan 0, berarti kan X-nya sama dengan 6. Kemudian X plus 2 sama dengan 0, berarti X-nya sama dengan min 2. Seperti ini. Kemudian digambar pada garis bilangan. Karena tadi pertidaksamaannya pakai sama dengan, berarti kan lebih dari sama dengan kan ya tadi ya. Berarti ini bulatannya penuh. Nah, ini juga bulatannya penuh. Kalau misalkan tidak ada sama dengannya, di sini bulatannya bolong. Seperti itu. Oke, sekarang uji titik. Ini kan ada 3 daerah ya. Di sebelah kirinya min 2, di antara min 2 sampai 6, kemudian di sebelah kanannya 6. Kita uji titik yang paling kiri dulu. Di sebelah kirinya min 2. Pilih bilangan yang kurang dari min 2, atau di sebelah kirinya min 2, terserah berapapun yang kalian anggap mudah. Misalkan min 3. Sekarang untuk X sama dengan min 3, kita masukkan ke pertidaksamaannya tadi. X-nya diganti dengan min 3. Min 3 dikuadratkan itu kan 9. Min 4 dikali min 3 itu plus 12, kemudian dikurangi 12. Ya, hasilnya 9. Karena di sini hasilnya positif, ini kan positif nih. Berarti daerah di sebelah kirinya min 2 di sini positif, seperti itu. Kemudian di antara min 2 sampai 6, pilih titik yang mudah, yang nilainya di antara min 2 sampai 6. Saya pilih 0 di sini. Kita masukkan sama seperti ini. X-nya diganti 0, 0 kuadrat itu kan 0. Min 4 kali 0 juga 0, dikurangi 12, hasilnya min 12. Karena hasilnya negatif, di sini kita tulis negatif juga, seperti itu. Oke, untuk yang ketiga, yang di sebelah kanannya 6. Pilih bilangan yang lebih dari 6, yang nilainya lebih dari 6, yang kalian anggap mudah. Di sini saya pilih 7. Berarti X-nya kita ganti dengan 7. 7 kuadrat itu kan 49, dikurangi 4 kali 7 itu kan min 28 ya, dikurangi 12. Nah, ini hasilnya 9. Ternyata di sini juga hasilnya positif. Berarti ini kita tulis positif seperti ini. Oke. Nah, kalau sudah ketemu daerah positif negatifnya,
kita kembali ke pertidaksamaannya. Tadi kan pertidaksamaannya x kuadrat dikurangi 4x min 12 lebih dari sama dengan 0. Kalau lebih dari sama dengan 0, berarti kan yang positif kan ya. Oke. Kalau daerahnya yang positif, kita kotaki yang positif seperti itu. Kalau misalkan di sini kurang dari 0, berarti yang negatif. Oke, seperti ini ya. Sehingga penyelesaiannya itu yang positif. Berarti x-nya kurang dari sama dengan min 2 atau x-nya lebih dari sama dengan 6. Kalau ke kiri itu kurang dari, kalau ke kanan itu lebih dari. Oke. Paham ya? Sekarang yang nomor 2. Min x kuadrat ditambah 3x kurang dari min 28. Nah, kita jadikan satu ruas dulu. Pokoknya ruas kanannya harus 0. Seperti ini ya. Min 28 dipindah ke ruas kiri kan hasilnya plus 28. Nah, ini terserah. Boleh seperti ini langsung difaktorkan atau kita ubah dulu, dikalikan dengan min 1 karena di sini koefisien dari x kuadratnya kan negatif ya. Kita kalikan dengan min 1, hasilnya seperti ini. Hati-hati kalau dikali negatif atau dibagi negatif, tandanya dibalik. Ini kan awalnya kurang dari, di sini jadi lebih dari, seperti itu. Nah, tinggal kita faktorkan, kalau misalkan bisa difaktorkan kan ya. Ini kan bisa difaktorkan. Caranya memfaktorkan itu kalau dijumlah hasilnya yang tengah, kalau dikali hasilnya yang belakang. Min 7 ditambah 4 itu kan hasilnya min 3. Min 7 dikali 4 itu kan hasilnya min 28. Jadi seperti itu. Kalau dijumlah hasilnya yang tengah, kalau dikali hasilnya yang belakang. Oke. Sehingga ketemu x min 7 sama dengan 0 atau x plus 4 sama dengan 0. X min 7 sama dengan 0 berarti kan x-nya sama dengan 7. Atau x plus 4 sama dengan 0 berarti x-nya sama dengan min 4. Seperti itu ya. Kemudian kita gambar pada garis bilangan. Nah, ini yang di soalnya tadi itu kan pertidaksamaannya kan nggak ada sama dengannya. Nah, makanya di sini titiknya bolong. Kalau yang nomor 1 tadi kan ada sama dengannya, makanya titiknya penuh. Seperti itu. Oke. Kemudian kita uji titik. Ada 3 daerah juga. Di sebelah kirinya min 4, antara min 4 dengan 7. Kemudian di sebelah kanannya 7. Oh ya, peletakan di garis bilangannya itu bilangan yang kecil berada di sebelah kiri ya. Jangan dibalik. Pokoknya yang kecil berada di sebelah kiri. Oke, sekarang yang pertama, di daerah sebelah kirinya min 4. Pilih bilangan yang kurang dari min 4. Misalkan min 5. Kita masukkan ke soalnya tadi. X-nya diganti dengan min 5. X kuadrat berarti kan min 5 kuadrat. Min 5 kuadrat itu kan 25. Min 3 dikali min 5 kan jadi positif. Min dikali min kan jadi positif ya. Jadinya 15 dikurangi 28. Nah, di sini kan hasilnya positif. Karena hasilnya positif, maka di sini kita juga tulisnya positif seperti itu. Kemudian antara min 4 dengan 7. Pilih berapa? 0 misalkan, boleh dimasukkan ke soalnya tadi, x-nya diganti dengan 0. 0 kuadrat itu 0, min 3 kali 0 juga 0, dikurangi 28, hasilnya min 28. Nah, di sini kan hasilnya negatif, berarti kita tulis di sini juga negatif, seperti itu. Kemudian terakhir di sebelah kanannya 7, pilih misalkan x-nya 8. Kita masukkan ke soalnya tadi, x-nya kita ganti 8, berarti 8 kuadrat 64, dikurangi 3 kali 8 itu 24, dikurangi 28. Nah, hasilnya 12. Nah, di sini kan hasilnya positif. Berarti kita tulis di sini juga positif seperti ini. Oke. Kalau sudah dilihat pertidaksamaannya yang terakhir, yang ruas kanannya 0. Nah, di sini kan lebih dari 0. Kalau lebih dari 0, berarti kan yang positif kan ya. Oke, kita kotaki yang positif seperti ini.
Sehingga penyelesaiannya daerah yang berada di sebelah kirinya min 4. Kalau sebelah kiri kan tadi kurang dari ya, berarti X-nya kurang dari min 4, atau di sebelah kanannya 7, berarti X-nya lebih dari 7, seperti itu. Oke, ini tugas yang kedua. Kemudian yang nomor 3, X kuadrat min Y kurang dari 4. Nah, di sini kemarin banyak yang salah. Oke, kita buat ruas kirinya itu menjadi Y, berarti X kuadratnya kita pindah ke ruas kanan. Di sini kan X kuadrat pindah ke ruas kanan kan jadi min X kuadrat ya, plus 4-nya tetap di sini. Nah, karena di sini ada negatif, kita kalikan dengan min 1, jadinya Y. Kalau dikalikan dengan negatif kan tandanya dibalik ya, awalnya kurang dari menjadi lebih dari. Ini dikali min 1 kan negatifnya hilang jadi X kuadrat, ini dikali min 1 kan jadi min 4. Oke, nah kalau sudah seperti ini, kita cari titik potong terhadap sumbu X dan sumbu Y-nya. Oke, titik potong terhadap sumbu X berarti Y-nya sama dengan 0. Kita masukkan ke sini atau ke sini, boleh. Kan jadi X kuadrat min 4 sama dengan 0 ya. X kuadrat min 4 sama dengan 0, berarti X kuadrat sama dengan 4. Kemudian kita akar, kan tinggal X. Nah, kalau X kuadrat sama dengan 4, X-nya kan berarti sama dengan 2 atau min 2. Karena kalau min 2 dikuadratkan, itu kan hasilnya juga 4. Seperti itu. 2 dikuadratkan juga hasilnya 4. Ya, jadi hati-hati, di sini mesti ada 2. Oke, sekarang titik potong terhadap sumbu Y. Titik potong terhadap sumbu Y berarti X-nya sama dengan 0. Kita masukkan ke sini. X kuadrat berarti kan 0 kuadrat. 0 kuadrat kan 0. 0 dikurangi 4 hasilnya min 4. Berarti Y-nya sama dengan 4. Oke, paham ya? Sekarang titik puncak. Nah, untuk menentukan titik puncak itu kan ada rumus diskriminan ya, itu kan ada nilai A, B sama C-nya. Untuk menentukan nilai A, B, C-nya dilihat di sini. A itu adalah koefisien dari X kuadrat. Oke. A itu adalah koefisien dari X kuadrat, kemudian B itu adalah koefisien dari X, dan C-nya itu adalah konstanta atau yang tidak ada X-nya, yang tidak ada variabelnya. Oke, paham ya? Sekarang titik puncaknya kita cari X-nya dulu. Nah, rumusnya kan ini ya. X dari titik puncak itu kan min B per 2A. B-nya tadi kan koefisien X. Karena di sini tidak ada X, berarti B-nya 0. Oke, di sini kan cuma X kuadrat. Tidak ada yang X pangkat 1 kan ya. Nah, makanya B-nya di sini 0. Kemudian A-nya di sini adalah koefisien dari X kuadrat. Karena di sini tidak ada angkanya, berarti A-nya 1. Oke, berarti 0 dibagi 2 kali 1 kan 2. 0 dibagi 2 sama dengan 0. Oke, kemudian Y-nya itu adalah min D diskriminan dibagi dengan 4A. D-nya kan rumusnya B kuadrat min 4AC. Dibagi dengan 4, B-nya tadi 0 karena di sini tidak ada X-nya, dikurangi 4 kali A-nya di sini 1, C-nya di sini adalah min 4. Jadi C-nya itu yang tidak ada X-nya, yang cuma angka tok. Seperti itu. Kemudian dihitung min 4 kali min 4, 16, karena di sini ada minnya kan berarti min 16 dibagi 4 kali 1 kan 4. Min 16 dibagi 4 sama dengan min 4. Jadi puncaknya adalah 0, min 4, seperti itu. Kemudian kita gambar daerahnya. Oke, tadi titik potong terhadap sumbu X-nya kan 2 dengan min 2, seperti ini. Kemudian titik potong terhadap sumbu Y-nya min 4. Terus puncaknya kan juga min 4. Karena di sini A-nya positif, berarti grafiknya menghadap ke atas. Seperti ini. Karena Y-nya lebih dari, berarti
daerah penyelesaiannya berada di atas. Nah, seperti ini. Kemarin masih banyak yang salah, silakan nanti dibetulkan. Oke, sudah ya. Ini untuk yang tugas kedua. Sekarang tugas yang ketiga. Gambarlah daerah penyelesaian dari sistem pertidaksamaan berikut. Ada 3 soal kemarin. Oke, yang pertama, X plus 2Y lebih dari sama dengan 8, 3X plus 4Y kurang dari sama dengan 24, X-nya lebih dari sama dengan 0, dan Y-nya lebih dari sama dengan 0. Yang nomor 2 ini, dan yang ketiga. Oke, kita jawab yang nomor 1 dulu. X plus 2Y lebih dari sama dengan 8, 3X plus 4Y kurang dari sama dengan 24. Nah, ini kan masih linear ya, pangkatnya kan 1-1. Caranya sama seperti menggambar garis tadi. Oke, titik potong terhadap sumbu X berarti Y-nya sama dengan 0. Kalau Y-nya sama dengan 0, berarti X-nya sama dengan 8. Seperti itu, sehingga ketemu titik 8,0. Sekarang titik potong terhadap sumbu Y, berarti X-nya sama dengan 0. Oke, kalau X-nya sama dengan 0, berarti kan tinggal 2Y sama dengan 8. 2Y sama dengan 8, berarti Y-nya sama dengan 4. Sehingga ketemu titik 0,4. Kemudian uji titik 0,0 dimasukkan ke pertidaksamaannya. X-nya diganti 0, Y-nya diganti dengan 0. Yang ruas kiri kan ketemunya 0 ini. 0 lebih dari 8. 0 lebih dari 8 itu kan salah ya. Yang benar itu kan 0 kurang dari 8. Oke, berarti ini salah. Sekarang yang pertidaksamaan yang kedua. Sama caranya, dicari titik potong terhadap sumbu X dan sumbu Y-nya dulu. Titik potong terhadap sumbu X berarti Y-nya sama dengan 0. Kalau Y-nya sama dengan 0, berarti kan tinggal 3X sama dengan 24. Berarti X-nya sama dengan 8. Sehingga titik potongnya adalah 8,0. Sekarang titik potong terhadap sumbu Y. Titik potong terhadap sumbu Y berarti X-nya yang 0. X-nya sama dengan 0. Dimasukkan ke sini kan berarti tinggal 4Y sama dengan 24. Berarti Y-nya sama dengan 6. Sehingga ketemu titik 0,6. Sekarang uji titik 0,0 dimasukkan ke pertidaksamaan yang kedua. X-nya kita ganti dengan 0, Y-nya kita ganti dengan 0. Ini kan hasilnya 0 ya. 0 kurang dari 24. Nah, ini kan benar karena 0 kurang dari 24. Sekarang kita gambar kedua garisnya. Tadi yang pertama, titik potong terhadap sumbu X-nya 8, kemudian titik potong terhadap sumbu Y-nya 4, seperti ini ya, kita gambar. Nah, karena 0,0 tadi salah, berarti 0,0 tidak termasuk daerah penyelesaian. Nah, berarti 0,0 kita arsir. Di bawah garisnya kita arsir. Seperti ini. Kemudian garis yang kedua. Tadi titik potong terhadap sumbu X-nya 8, titik potong terhadap sumbu Y-nya 6. Nah, kemudian kita hubungkan. Tadi pertidaksamaan yang kedua itu kan 0,0 termasuk daerah penyelesaian karena benar tadi, sehingga yang di atas garis kita arsir seperti ini. Kemudian ada syarat lagi, X-nya lebih dari 0. X-nya lebih dari 0 itu kan yang kanan ya, kan dari sini ke kanan, berarti yang ke kiri kita arsir. Nah, seperti ini. Kemudian Y lebih dari sama dengan 0. Y lebih dari sama dengan 0 itu kan ke atas. Berarti yang ke bawah kita arsir. Nah, daerah penyelesaiannya itu yang tidak kena arsiran, yang tidak ada arsirannya. Nah, yang tidak ada arsirannya itu kan yang segitiga kecil ini ya. Sini nih. Nah, berarti daerah penyelesaiannya di sini. Oke. Sekarang yang nomor 2. Y plus X kuadrat kurang dari sama dengan 9, 2X plus Y lebih dari sama dengan 4. Nah, caranya masih sama.
Ini mau digambar garisnya dulu boleh, mau digambar kurvanya dulu juga boleh, terserah. Nah, saya di sini yang garisnya dulu ya. Kalau garis caranya seperti tadi, titik potong terhadap sumbu X dan titik potong terhadap sumbu Y. Titik potong terhadap sumbu X berarti Y-nya sama dengan 0. Kalau Y-nya sama dengan 0, berarti kan tinggal 2X sama dengan 4. X-nya sama dengan 2, sehingga ketemu titik 2,0. Seperti itu. Kemudian titik potong terhadap sumbu Y berarti X-nya sama dengan 0. X-nya sama dengan 0 berarti tinggal Y sama dengan 4. Nah, sehingga ketemu titik potongnya 0,4. Kemudian diuji titik 0,0. Dimasukkan ke pertidaksamaannya. X-nya diganti 0, Y-nya diganti dengan 0. Nah, ketemunya 0 lebih dari 4. 0 lebih dari 4 itu kan salah ya. Nah, harusnya kan 0 kurang dari 4. Oke, karena di sini salah, berarti 0,0 bukan termasuk daerah penyelesaiannya. Seperti itu. Nanti kita arsir. Sekarang yang pertidaksamaan yang kedua. Y plus X kuadrat sama dengan 9. Nah, kita ubah dulu menjadi Y sama dengan. Seperti itu ya. Yang di ruas kiri menjadi Y sama dengan. Itu untuk yang pertidaksamaan kuadrat. Kalau yang pertidaksamaan linier, yang ruas kanan harus angka. Seperti itu. Oke. Titik potong terhadap sumbu X-nya berarti Y-nya sama dengan 0. Kalau Y sama dengan 0 berarti tinggal X kuadrat sama dengan 9. X kuadrat sama dengan 9 kita akar, sehingga ketemu X-nya sama dengan 3 atau min 3. Jadi ada 2. Positif 3 atau negatif 3. Seperti itu. Karena kalau dikuadratkan hasilnya nanti sama-sama 9. Oke, sekarang titik potong terhadap sumbu Y berarti X-nya sama dengan 0. Dimasukkan ke sini, ketemunya Y-nya sama dengan 9. Oke, kemudian titik puncaknya. Rumusnya masih sama seperti tadi. X-nya sama dengan min B per 2A. Nah, di sini kan X-nya nggak ada ya. Adanya kan X kuadrat. Karena X-nya nggak ada, berarti kan B-nya sama dengan 0. 2 kali A-nya kan min 1. Di sini kan negatif X kuadrat, berarti A-nya min 1. 0 dibagi 2 kali min 1 kan min 2. 0 dibagi min 2 hasilnya 0. Nah, sekarang Y-nya min D per 4A. B-nya tadi 0, min 4 kali A-nya kan min 1 ini. A-nya min 1 dikali C-nya 9. Sehingga ketemu 36 ya ini ya. 36 karena di depan ada minnya, berarti min 26. Dibagi dengan 4 kali A-nya min 1 kan min 4. Min 36 dibagi min 4 hasilnya 9. Nah, karena di sini Y kurang dari sama dengan, kalau kurang dari kan berarti daerah penyelesaiannya berada di bawah kurva. Nah, kita gambar. Pertama, yang garisnya tadi, titik potong terhadap sumbu X-nya tadi 2,0, kemudian titik potong terhadap sumbu Y-nya itu adalah 4. Kemudian kita hubungkan seperti ini. Kan tadi 0,0 bukan termasuk daerah penyelesaiannya ya. Berarti yang di bawah garis kita arsir seperti ini. Kemudian kita gambar kurvanya. Titik potong terhadap sumbu X-nya tadi min 3 sama 3. Dan titik puncaknya di 9. Nah, kita karena A-nya tadi negatif, berarti kurvanya menghadap ke bawah. Seperti ini. Kemudian daerah penyelesaiannya tadi kan yang bawah ya. Maka kurva yang daerah di atas kurva kita arsir. Hasilnya seperti ini. Nah, daerah penyelesaiannya itu yang tidak ada arsirannya. Berarti yang tidak ada arsirannya itu yang tengah ini. Kalau yang bawah ini termasuk yang diarsir ini. Yang di bawah garis tadi kan diarsir semua. Sampai sini-sini tadi diarsir juga. Seperti itu. Sehingga daerah penyelesaiannya yang di tengah-tengah ini. Oke. Sekarang yang nomor 3.
y kurang dari sama dengan x kuadrat, y kurang dari sama dengan min x kuadrat plus 4 sama x lebih dari 0. Nah, kita cari yang pertama dulu. Titik potong terhadap sumbu x dan titik potong terhadap sumbu y. Titik potong terhadap sumbu x berarti y-nya 0. Kalau y-nya 0, berarti kan x kuadrat sama dengan 0. X kuadrat sama dengan 0 berarti x-nya juga 0. Dan titik potong terhadap sumbu y berarti x-nya 0, maka y-nya juga 0, seperti ini. Kemudian titik puncaknya. Di sini b sama c-nya juga 0 ya, karena konstantanya tidak ada, kemudian x-nya juga tidak ada, adanya x kuadrat. Berarti b-nya tadi 0 dibagi dengan 2 kali a. A-nya di sini kan 1. Berarti 0 dibagi dengan 2 kali 1 kan 2, hasilnya 0. Kemudian y-nya, karena b-nya 0, c-nya juga 0, berarti ini hasilnya 0. A-nya tadi 1, 4 kali 1 berarti kan 4. 0 dibagi 4 hasilnya 0. Sehingga titik potong terhadap sumbu x-nya 0,0, titik potong terhadap sumbu y-nya 0,0, puncaknya juga 0,0. Seperti itu. Nah, karena tadi pertidaksamaannya y kurang dari, kalau kurang dari berarti daerah penyelesaiannya berada di bawah kurva. Seperti ini. Oke, sekarang yang kedua. Titik potong terhadap sumbu x berarti y-nya 0. Kalau y-nya 0 kan berarti ini pindah ke ruas kiri kan jadi x kuadrat sama dengan 4. X kuadrat sama dengan 4 berarti x-nya sama dengan plus minus 2. Sekarang titik potong terhadap sumbu y berarti x-nya 0. Dimasukkan ke sini berarti y-nya sama dengan 4. Kemudian titik puncaknya di sini a-nya min 1, b-nya 0 karena nggak ada x-nya, c-nya 4. Oke, kita masukkan ke rumus. B-nya tadi 0, a-nya min 1, 2 kali min 1 kan min 2. 0 dibagi min 2 hasilnya 0. Kemudian y-nya tadi b-nya 0, c-nya 4, a-nya min 1. Ini dikalikan kan min 16 ya. 4 kali min 1 kan min 4. Min 16 dibagi min 4 hasilnya 4. Karena y-nya kurang dari, oke, berarti daerah penyelesaiannya berada di bawah kurva. Seperti itu ya. Kemudian kita gambar. Yang pertama tadi puncaknya di 0,0, kemudian titik potong terhadap sumbu x-nya juga di 0,0, titik potong terhadap sumbu y-nya juga 0,0, dan a-nya positif. Kalau a-nya positif berarti menghadap ke atas. Nah, seperti ini. Dan daerah penyelesaiannya berada di bawah kurva. Jadi yang di atas kurva kita arsir. Seperti ini ya. Kemudian yang kedua tadi titik potong terhadap sumbu x-nya 2 dengan min 2. Kemudian titik potong terhadap sumbu y-nya tadi 4,0. Dan puncaknya juga 0,4 di sini ya. Puncaknya juga 4. Karena a-nya negatif berarti kurvanya menghadap ke bawah seperti ini. Oke. Kemudian tadi daerah penyelesaiannya kan berada di bawah kurva, sehingga yang di atas kurva kita arsir seperti ini ya. Nah, kemudian ada lagi tadi yang terakhir, x-nya harus lebih dari sama dengan 0. X lebih dari sama dengan 0 kan berarti dari sini ke kanan ini ya. Berarti yang ke kiri kita arsir. Nah, daerah penyelesaiannya itu yang tidak kena arsiran. Yang tidak kena arsiran kan di sini nih. Berarti DP-nya di sini. Termasuk yang ini, segitiga ini. Jadi sumbu X-nya udah tidak dianggap lagi seperti itu. Oke, paham ya? Nah, sekian untuk pembahasan hari ini. Silakan yang masih salah disalin, kemudian dibetulkan, kemudian nanti diupload maksimal jam 1 siang, seperti itu ya. Oke, untuk hari ini cukup sekian, kurang lebihnya saya mohon maaf, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.